Jika gua tambahin class .center, misalkan ya, .center, maka letaknya di tengah harusnya. Ya, posisinya harusnya di tengah. Oke? Ingat, tadi proposisi gua ya, jika gua tambahin class .center, maka posisinya harus di tengah. Kalau ini bernilai benar, udah pasti di tengah. Ini pasti benar. Ya, tapi ya, welcome back on Sunselect Channel, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke serial baru dan cukup menarik nih, yaitu serial Logika Matematika. Jadi serial ini gue dedikasikan buat teman-teman yang ingin belajar ilmu logika matematika. Ya, nah di sini ada, gue udah tuliskan target audience untuk serial ini gitu ya. Yang pertama adalah umum, nah, tapi umum ini digarisbawahi untuk orang-orang yang baru mau belajar tentang dunia IT, gitu ya. Nah, saran gue, teman-teman belajar dulu logika matematika ini. Oke, ya nanti melalui serial video ini, atau silakan gitu ya, mau pakai serial video di luar sana juga nggak masalah gitu ya. Cuman saran gue, pelajari dulu logika matematika sebelum teman-teman jump out langsung ke dunia codingan gitu ya. Well, sebenarnya nggak ada aturan baku gitu ya, nggak ada aturan baku gimana seharusnya teman-teman mulai berkarir di dunia perkodingan gitu ya. Teman-teman langsung belajar HTML, CSS gitu ya, kalau teman-teman jadi front end gitu ya. Teman-teman mau belajar langsung Golang misalkan, atau teman-teman mau belajar langsung Python misalkan, teman-teman pengen jadi data scientist gitu ya, langsung belajar frameworknya nih, nampainya segala macam tanpa belajar statistikanya, ya it's okay gitu ya, maksudnya ya sah-sah aja sebetulnya, cuman it's all about being the expert gitu. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi seorang yang expert, yang ahli gitu ya, ya gue yakin udah pasti teman-teman harus ngerti masalah fundamentalnya dulu gitu ya, the foundations of knowledge-nya dulu gitu. Nah, salah satunya adalah logika matematika ini. Oke, nanti gue akan kasih contoh kenapa logika matematika ini menjadi penting gitu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman teman-teman dari ranah umum gitu ya buka video ini, dan teman-teman sebenarnya nggak pengen belajar IT, ya sebenarnya juga tetap bermanfaat teman-teman untuk bantu bikin teman-teman berpikir gitu ya, berpikir logis gitu ya. Kenapa logis ini penting? Supaya teman-teman tahu bahwa ketika ada teman-teman dapat informasi gitu ya, teman-teman bisa nilai bahwa apakah ini benar atau salah. Paham ya? Jadi ketika ada teman-teman misalkan, let's say misalkan berargumen gitu, ada teman lu berargumen misalkan. Nah, lu bisa jawab nih bahwa bentar, argumen lu nggak konsisten nih dengan apa yang lo katakan sebelumnya gitu ya. Atau misalkan argumen lu jadi salah nih kalau misalkan ternyata argumen barunya seperti itu gitu. Paham ya? Jadi lo bisa di tengah-tengah bombardirnya informasi zaman sekarang ini gitu ya, teman-teman bisa mengolah informasi tersebut gitu ya, dan menilai apakah cara berpikir dari lawan bicara kita tuh betul atau enggak gitu ya. Termasuk buat ya apalagi programmer gitu ya, yang dituntut harus serba logis gitu ya. Udah pasti ini menjadi tuntutan gitu. Oke, berpikir secara logis. Contoh misalkan gitu ya, ada gue sering jumpain banyak bukan kekeliruan ya, apa ya, gue bilang ya, sesat pikir, oke, fallacy. Misalkan gini, jika pintar, gitu ya, maka juara kelas, oke. Nah, nanti kita akan evaluasi nih, dia pintar atau enggak. Saya misalkan pintar, B, maka juara kelasnya harus gimana nih supaya proposisi ini gitu ya. Apa itu Bang proposisi? Nanti gue jelasin sendiri gitu ya, apa itu proposisi. Intinya adalah kalimat utuh gitu ya. Kalimat utuh. Tapi ada juga kalimat utuh yang bukan proposisi. Nanti di bagian sendiri gitu ya. Ini teman-teman pahami dulu bahwa ini adalah proposisi atau kalimat utuh gitu ya. Supaya proposisi ini bernilai benar, oke, maka B di sini dan ternyata pintar ini benar gitu ya. Maka nah di sini makanya adalah implikasi gitu ya. Maka si ini harus bernilai benar. Jadi ketika ada orang pintar, maka seharusnya dia juara kelas supaya proposisi ini bernilai benar gitu. Paham ya? Tapi gitu ya, tapi ketika proposisinya dibalik, ternyata gini, misalkan jika pintar gitu ya, maka juara kelas. Ternyata dia juara kelas nih. Ini yang benar dulu. Supaya ini bernilai benar, ya, supaya ini bernilai benar, bisa jadi ininya benar atau bisa jadi ininya salah, teman-teman. Loh, Bang, kenapa gitu?
Berarti ada dong kasusnya dia nggak pintar gitu ya, ini negasi gitu ya, dia tidak pintar tapi dia juara kelas, ada dong kasusnya. Bisa jadi gitu. Karena implikasi bernilai satu arah, ini bukan ekivalen. Nah, kalau ekivalen itu jika dan hanya jika dia pintar, baru dia juara kelas. Nah, cara teman-teman menilai proposisi seperti ini, kalau teman-teman nggak tahu ilmu logika matematika, teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang salah gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi ketika dia jadi juara kelas, bisa jadi bukan karena pintar gitu, bisa jadi dia punya, I don't know, mungkin dia jago sosialisasinya, misalnya dia jago deketin guru misalkan gitu. Ada banyak sekali kemungkinan sehingga dia bisa juara kelas gitu. Tapi kalau dia pintar, seharusnya dia jadi juara kelas gitu. Ya, bisa kita urutkan dari tabel kebenaran nantinya gitu. Yang nanti akan jadi part of serial di logika matematika. Apa itu tabel kebenaran gitu ya, bagaimana cara kita mengevaluasi proposisi gitu ya, supaya proposisinya bernilai benar atau salah gitu. Paham ya? Contoh lagi misalkan, ya, jika hujan, ya, maka jalanan basah. Ya, ternyata basah. Supaya ini bernilai benar, ya, proposisi ini bernilai benar, lah gimana coba? Ya sama, bisa benar, bisa salah. Paham ya? Jadi basah ini bisa jadi karena hujan, tapi belum tentu, belum pasti karena hujan. Bisa jadi ada orang nyiram jalan, ya kan, tiba-tiba basah. Paham ya? Tapi kalau hujan, gitu ya, hujan maka basah. Ternyata hujannya benar, udah pasti basah. Gitu. Paham ya? Maksudnya ya? Makanya gue sampaikan di sini bahwa materi logika matematika ini juga penting untuk umum, apalagi untuk engineer gitu. Ya, untuk level junior, harapan gue, lu juga bisa belajar materi logika matematika gitu ya, apalagi untuk senior gitu. Karena sebenarnya gitu ya, untuk being the expert di satu ranah tertentu, ya kita mesti pelajari dulu fundamental atau dasar paling dasarnya dari ilmu tersebut gitu ya. Ya terutama di dunia IT gitu ya. Ini kan gue bicara soal engineer di dunia IT gitu ya, entah front end, back end, data scientist, AI gitu ya. Kalau lu aware gitu ya, kalau lu sadar bahwa setiap kegiatan lu di dunia IT gitu ya, pasti didasari pada logika matematika, teman-teman. Contoh misalkan gitu ya, front end gitu, CSS lah misalkan, lu pasti nganggapnya bahwa ini kayaknya nggak ada masalah logika matematika yang gue jabarkan di sini gitu ya, kayaknya nggak ada teman-teman. Ya, contoh misalkan, jika gua tambahin class .center misalkan ya, .center, maka letaknya di tengah harusnya. Ya, posisinya harusnya di tengah. Oke? Ingat tadi proposisi gua ya, jika gua tambahin class .center, maka posisinya harus di tengah. Kalau ini bernilai benar, udah pasti di tengah. Ini pasti benar. Ya, tapi misalkan gue tambahin center, posisi tengah nih. Nah, tapi kasusnya beda, teman-teman. Proposisi ini yang sekarang kita tahu kenyataannya yang benarnya adalah ini tengah nih. Nah, tapi kita nggak akan bisa langsung judge bahwa oke, kalau dia di tengah, berarti dia ditambahin class.center. Belum tentu kan? Nah, ya kan? Kalau lu seorang front-end engineer, bisa kolom komen di bawah, apakah proposisi gue ini benar atau enggak? Maksudnya kalimat yang gue sampaikan ini benar atau enggak? Bahwa sebenarnya ketika kita tahu bahwa posisinya di tengah, belum tentu dikasih center, belum tentu dikasih dot center. Bisa dia bukan pakai dot center, misalkan pakai dot middle misalkan di framework CSS yang lain misalkan. Oke, tapi kalau misalkan dikasih dot center gitu ya, konteksnya di Bootstrap gitu ya, udah pasti posisinya akan ke tengah. Jadi pengambilan keputusan di codingan gitu ya, baik langsung secara nggak langsung, itu pasti melibatkan logika matematika, teman-teman. Oke, jadi ya secara garis besar tadi ya ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah untuk kehidupan sehari-hari lu gitu ya, lu jadi berpikir logis, lu bisa memilah gitu, yang mana proposisi yang benar, yang mana proposisi yang seharusnya salah gitu ya, dari argumen-argumen yang dilontarkan gitu, atau dari informasi-informasi yang lo dapat gitu, lo bisa saring nih, atau lo bisa clarify nih bahwa ini kayaknya nggak logis deh, ini kayaknya ini logis deh, ini kayaknya nggak logis deh. Ketika nggak logis, gimana sih sebenarnya yang logisnya gitu?
gitu ya. Jadi lo bisa menilai bahwa yang benar itu akan benar dan yang salah itu akan salah gitu. Jadi nggak ketukar-tukar gitu ya dengan ilmu logika matematika ini. Oke, jadi kedepannya akan ada banyak materi-materi tentang logika matematika. Karena ini channel perkodingan gitu ya, nanti akan coba gua serempet-serempetkan dengan contoh-contoh di kasus IT gitu ya. Tapi buat teman-teman yang dari umum gitu ya, yang pengen belajar IT pun mudah-mudahan lo ngerti gitu ya, karena sebenarnya ini adalah ilmu yang bersifat umum, bagaimana menilai suatu premis gitu ya, terus apa itu konjungsi, disjungsi, implikasi dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah serial baru yang cukup menarik dan harapan gua teman-teman yang belajar di dunia IT bisa memperhatikan ilmu-ilmu fundamental seperti ini gitu ya. Nggak mesti dari channel gua, teman-teman, nggak mesti dari channel gua. Silakan cek ketika lu punya channel-channel yang lebih bagus dari sini gitu ya, tentang bahas tentang logika matematika, monggo silahkan gitu ya. Di sini gue cuma mau dedikasi, gue mau sharing tentang ilmu logika matematika ya, dan gue pengen ningkatin awareness bahwa sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang fundamental dan menurut gue teman-teman wajib untuk ngerti dulu sebelum masuk ke dunia perkodingan. Oke,